Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang OOP atau yang biasa disingkat dari Object Oriented Programming, atau kalau misalnya di bahasa Indonesia kan biasanya disebut dengan pemrograman berbasis objek. Nah, OOP sendiri itu tujuannya sebenarnya untuk lebih agar program-program yang dibuat itu lebih bisa di reusable, jadi bisa kita gunakan kembali. Misalnya kita pengen membuat suatu program, suatu fungsi tertentu. Nah, dari OOP ini kita tinggal ngambil fungsi tersebut, nanti tinggal diubah saja. Misalnya di OOP ini nanti ada atributnya, nanti tinggal masukin atribut sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian bisa lebih adaptif. Nah, nanti di OP ini nanti biar lebih program-program yang kita buat lebih adaptif. Kemudian lebih robust. Robust ini lebih kokoh lah istilahnya. Kemudian prinsip dari OOP sendiri itu lebih harus modular. Modular itu bisa kayak dibongkar pasang lah istilahnya. Kemudian nanti ada bentuk abstraction ya, kemudian ada encapsulation-nya, pengkapsulasi. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita nanti belajar apa itu kelas. Jadi di OP sendiri nanti ada yang namanya kelas, ada yang namanya objek. Jadi kita belajar apa itu kelas, apa itu objek. Jadi kelas itu sendiri adalah suatu blueprint atau suatu template untuk mendefinisikan suatu objek. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin objek, kita bisa dari kelas tersebut. Misalnya saya buat di sini kelas host misalnya. Nah, untuk kelas di OOP sendiri itu harus eh, kita pengen mendeklarasikan kelas itu harus huruf kapital. Jadi di sini hanya harus huruf besar. Ini apakah kelas ini sudah ada isinya, sudah ada objeknya? Belum, karena belum belum kita belum kita inisiasi objeknya. Jadi kalau misalnya host ini apa sih? Nah, dia adalah suatu kelas. Host ini adalah suatu kelas. Jadi bukan objek. Nah, kalau misalnya kita pengen bikin objeknya, misalnya kita ada host satu. Host satu host satu itu adalah suatu objek yang dibuat dari kelas host. Nah, kita lihat host satu adalah objek dari kelas host. Nah, misal kita buat lagi host 2 sama dengan host. Nah, di sini berarti host 2 adalah objek dari host. Dia objek dari host di sini ya. Objek dari host. Apakah kelas 1 dan kelas 2 ini sama? Misal kita ada host 1 dan host 2 ini sama. Jadi apakah objek 1 dan objek 2 ini sama? Jawabannya ini dibuat sama maksudnya ya. Kita bikin lagi dah. Host 3, misalnya host 3 sama dengan host. Apakah host 1 dan host 3 ini sama? Karena dia sama-sama dari host. Apakah host 1 dan host 3 ini sama? Jawabannya tidak. Karena dia walaupun sama-sama objek yang dari kelas host, tapi dia adalah objek yang berbeda. Kecuali yang ini ya, host 1 dan host 2, karena di sini sudah kita buat host 1 sama dengan host 2. Nah, nanti di kelas sendiri akan ada namanya method dan ada yang namanya atribut. Jadi method itu adalah fungsi yang terdapat dalam suatu kelas. Sedangkan atribut adalah variabel yang terdapat dalam suatu kelas. Nah, ini kita bisa restrict area, akses dari atribut. Kemudian kita bisa bikin kelas dari bikin objek dari suatu kelas. Nah, ini tadi ya. Jadi OOP sendiri adalah misalnya di sini kalau di game misalnya suatu objek misil bisa mengirimkan
mengirimkan objek mengirimkan pesan ke objek kapal untuk ledak misalnya. Jadi nanti dia bisa mengirim pesan satu sama lainnya. Kemudian di sini ada atribut ya. Atribut itu tadi adalah variabel, kemudian metode itu adalah suatu fungsi dari suatu objek. Kemudian kelas ini nanti mendefinisikan atribut dan objek. Nah, ini contohnya misalnya di sini ya. Contohnya di sini ada kelas puppy. Kelas puppy ini dia memiliki atribut name dan atribut color. Nah, nanti di sini ada dev init, ini maksudnya adalah konstruktor. Jadi dia membuat inisiasi gitu ya. Kemudian di sini ada dev init, ada bug. Nah, bug ini adalah metode dari kelas puppy. Jadi misalnya di sini puppy 1 adalah objek dari kelas puppy. Dia akan membuat objek dari kelas puppy dengan di sini kan, karena di sini ada name sama colornya, dengan nama Max dan warnanya warna coklat. Nah, kemudian di sini puppy 1 bug. Jadi nanti puppy 1 akan melakukan metode bug gitu. Dia nginvoke bug. Nah, di sini ya kayak kita di sini. Nah, jadi di sini karena dia melakukan bug ini kan dia melakukan print. Dia akan melakukan suatu perintah print. Nah, di printnya ini I am, kemudian dilanjutkan dengan save color. Save colornya nih, wah ini kebalik ya. Sebentar. Oh iya, I am brown. Dia save color, kemudian save name. Dia baru melakukan namanya siapa gitu, perkenalkan namanya siapa. Kemudian yang puppy 2 balik nih sebenarnya. Karena save color dulu baru save name. Kalau misalnya di sini kita ubah name-nya dulu baru ini I am Max Brown gitu misalnya. Atau kebalikannya, sama saja sebenarnya. Nah, di sini bug ini adalah metode atau fungsi yang terdapat dalam suatu kelas. Nah, puppy 1 ini adalah objek dari suatu kelas puppy, dan puppy 2 juga adalah objek dari suatu kelas puppy. Nah, puppy 1 apakah sama dengan puppy 2? Tidak, karena dia adalah objek yang berbeda walaupun dari kelas yang sama. Nah, misalnya di sini ada contohnya program cheater di sini. Jadi di sini ada suatu kelas cheater namanya. Kelas cheater ini dia memiliki metode talk. Nanti dia print hi I'm. Nah, untuk ini sudah dibahas tadi ya. Untuk mendefinisikan suatu kelas dia harus dimulai dari capital letter. Jadi harus huruf besar. Kemudian ini objek adalah dari dalam suatu kelas. Nah, ini metode itu adalah fungsi dalam suatu kelas. Jadi yang tadi nih talk ini adalah suatu metode. Kemudian tadi ada class method dan self parameter. Nah, yang untuk self parameter ini dia biasanya nanti dia mengambil dari punyanya dia, parameternya dia. Jadi self parameter biasanya nanti diambil dari kelas tersebut. Kemudian ada instansi. Jadi kalau misalnya kita pengen membuat suatu objek, ini adalah caranya. Misalnya objek treat. Objek treat ini adalah objek dari kelas treater ya, di sini ya. Atau misalnya di sini objek puppy, puppy 1. Objek puppy 1 adalah objek dari kelas puppy gitu. Jadi nanti kita bisa menginisiasi dari cara objek sama dengan puppy, kelasnya apa gitu.
Nah, apa? Nah, ini ya, usahakan tidak menggunakan variabel yang sama dalam suatu kelas atau menggunakan jadi kelasnya jangan menggunakan lower case juga. Kemudian, nah ini kita misalnya pengen membuat multiple object. Nah, di sini ada cerit 1, cerit 2. Nah, cerit 1 dan cerit 2 ini dibuat dari kelas yang sama, ceriter. Kemudian di sini ceriter terbuat dari 2 objek. Kemudian, nah ini ya, sama seperti di sini ya. Di sini papi 1 dan papi 2. Papi 1 ini terbuat dari kelas yang sama, yaitu kelas papi 1 dan papi 2 ini terbuat dari kelas yang sama, yaitu kelas papi. Kemudian, nah ini untuk menginvoke atau memanggil suatu metode. Jadi untuk menginvoke suatu metode nanti biasanya menggunakan nama objeknya apa, kemudian titik, kemudian metodenya apa. Seperti yang di sini misalnya, di sini nama objeknya papi 1 nih. Papi 1 ini menginvoke bug. Di sini kan ada metode bug. Nah, pada saat dia papi 1 ini menginvoke bug, hasilnya adalah dia melakukan metode si bug ini. Bug ini kan melakukan print. Jadi pada saat dia papi 1 ini melakukan bug, akhirnya nanti dia akan melakukan metode yang perintah apa fungsi yang akan dilakukan oleh si bug tersebut. Nah, kemudian di OOP sendiri ada yang namanya konstruktor. Nah, konstruktor ini kalau misalnya kita lihat di sini ya, yang init. Nah, seperti misalnya yang ini. Init. Nah, yang ini init. Init yang ini. Sorry. Nah, yang ini init. Init ini konstruktornya. Dev init ini adalah suatu konstruktor. Jadi istilahnya untuk memulai inisiasi ya. Kemudian ada juga yang namanya destruktor. Dicontoh ke dua. Nah, ada konstruktor ini buat menginisiasi. Nah, nanti misalnya di sini kalau misalnya kita lihat contoh ke dua ini, dia pada saat melakukan di sini kan ada class person, kemudian ada class person itu ada konstruktor init, kemudian ada destruktor del. Nah, konstruktor init ini ngapain aja fungsinya? Dia akan melakukan mengambil nama ini ya, mengambil variabel nama. Jadi kalau misalnya dia PRS ini melakukan person Budi, jadi init itu nanti di sini ya, ini ya. Kemudian nanti dia akan ngambil nama Budi ini dimasukkan ke dalam self name ini. Kemudian dia akan melakukan fungsi total plus 1. Jadi nambah. Nanti kalau misalnya di sini ada total population, nah nanti totalnya ini nanti plus 1. Jadi di sini ada suatu variabel total. Totalnya yang tadinya 0 di sini ya. Kan kita inisiasi nilainya 0 awalnya. Kemudian nanti plus 1 variabel total. Variabel kalau di dalam suatu kelas ini bisa disebut juga dengan atribut ya. Kemudian di sini ada fungsi destruktor. Nah, fungsi del ini adalah fungsi destruktor. Nah, di fungsi del kita lihat kita bisa menghapus dari ininya si ini. Nah, kalau nanti di sini kelihatan ya, di sini ada PRS del PRS misalnya, del PRS. Nah, nanti dia akan menghapus. Nah, nanti kalau misalnya ada di delete fungsi destruktor ini di sini akan mengurangi total populasinya di sini. Nanti kalau kita lihat nah di sini ada method say hello dan ada method total population. Nah, total population ini dia ngambil dari total ya, di sini total. Nah, ini kita coba pertama ini kan
si PRS ini membuat suatu objek dari kelas person. Dengan di sini ada budinya ya. Jadi dia PRS ini membuat suatu kelas person dengan variabel name-nya adalah Budi. Jadi nanti di sini setelah itu dia akan melakukan say hello. Nah, kalau kita lihat di sini say hello, dia ngeprint hello my name is, save name-nya tadi siapa? Budi di sini. Ini nanti hello my name is Budi, how are you? Kalau di sini ada apanya ya? How are you misalnya. Kemudian di sini melakukan person total population. Dia menginvoke metode total population. Nah, total population itu ngapain? Dia cuma ngasih tahu print total population adalah sebanyak CLS total. Nah, dia kan karena di sini yang tadinya 0 totalnya, kemudian ada Budi. Nah, di sini nanti akan melakukan total plus 1. Jadi total populationnya 1. Kemudian di sini kita bikin objek lagi, objek kedua. Objek kedua dia membuat suatu person, suatu objek dari kelas person dengan name-nya adalah Andi. Nah, kemudian dia melakukan method say hello di sini, menginvoke method say hello. Nah, nanti di sini hello my name is Andi, how are you? Kemudian dia juga menginvoke total population karena di sini nambah, yang tadi kan init nambah kan. Nah, total yang tadinya 1 akan menjadi totalnya 2. Jadi di sini total population sama dengan 2. Gitu ya. Nah, di sini kenapa nggak dari mulai 0 lagi? Kan tadi di sini ada total sama dengan 0. Nah, karena di sini total population sama dengan kelas method total population. Jadi disimpan nantinya total populationnya. Nah, kemudian si Budi ini di delete. Print print Budi deleted. Nah, si PRS ini di delete. PRS ini kan adalah suatu objek dengan nama Budi. PRS di delete. Kemudian kalau kita lihat di sini ada destruktor, ada suatu metode destruktor yaitu def delete. Nah, metode destruktor ini melakukan fungsi mengurangi total person yang tadinya misalnya tadinya 2 dikurangin 1. Jadi nanti person total populationnya adalah 1 di sini, seperti itu. Jadi kalau konstruktor itu init, dia membuat menginisiasi konstruktornya, kemudian nanti ada destruktor yang bernama del tadi. Nah, ini inisialis atribut. Jadi misalnya kita pengen sama yang tadi ya, pengen inisialisasi atribut ini menggunakan self name. Nah, sama seperti yang ini juga, dia menggunakan self, misalnya name-nya di sini apa. Nah, nanti dari sini misalnya Budi gitu. Kemudian untuk mengakses atribut, nah di sini misalnya kita pengen mengakses atributnya, kita bisa di sini juga ya, bisa coba print PRS name misalnya gitu ya. Jadi kita bisa mengakses atribut dengan nanti di sininya yang tadinya ada tulisan ininya, nanti ada tulisan Budinya. Nah, di sini ada tambahan tulisan Budi karena kita telah mengakses kita telah memanggil atribut gitu. Kita mengakses atribut ya dengan cara kita masukkan objeknya apa, kemudian nama atributnya apa, objek titik atribut. Jadi sama kalau misalnya kita ingin menginvoke suatu metode, objek titik metodenya apa, tapi dikasih ini ya tanda kurung ya, parenthesis. Tapi kalau misalnya kita pengen mengakses atribut, kita tinggal ngeprint. Printnya itu nanti karena di sini Python 3 yang kita gunakan, seharusnya seperti ini. Objeknya apa dan nama atributnya titik nama atributnya, nama ininya. Nanti keluar yang di sini seperti ini, yang keluar nanti namanya Budi gitu. Kemudian nah, ini get item sama set item ini untuk mengambil metode mengambil item. Istilahnya
menambah istilahnya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada kelas puppy ya. Kelas puppy ini di sini ada konstruktornya def init dengan self name, self color gitu ya. Kemudian di sini artinya ini adalah dia berupa list atau array yang di sini. Jadi ada dua nanti, list sama array. Lebih dari satu maksudnya. Kemudian kita bisa nambah apa namanya name sama colornya menggunakan set item. Set item ini ngesetnya bukan nambahnya. Kalau get item baru menambah gitu. Seperti itu. Jadi metode yang ada di dalam suatu kelas itu terdapat beberapa metode yang spesial seperti ini, yang ini ya def init ini konstruktor, kemudian ada del itu destruktor. Nah biasanya yang metode-metode spesial ini diawali dengan seperti ini ya, jadi tanda apa underscore dua kali seperti ini ya, set item kemudian get item seperti itu. Nah, kalau yang ini dia pengen nambah apa namanya misalnya di sini si doc ini memiliki item apa namanya nama, misalnya namanya si Max, colornya itu nanti brown gitu. Nanti pas kita print nanti bisa keluar gitu. Set item itu mengambilnya, kemudian get item itu dari set item tersebut seperti itu. Kemudian ada kelas atribut, ini static ya, using class atribut static method creating atribut. Ini kalau misalnya kita pengen buat apa namanya atribut dalam suatu kelas, ini tadi sama aja ya. Kalau misalnya pengen akses kelas atribut, kemudian ini static method sama sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin static metodenya seperti apa, kemudian di sini ada invoking static method. Nah ini tinggal jadi pengen ngambil invoke static methodnya. Nah ini kalau misalnya default value, jadi kalau misalnya kita pengen ngesetting default value misalnya seperti ini ya, misalnya punya nama default value nya unknown. Nah kalau misalnya kita yang PRS ini nggak mau masukin name-nya, misalnya kita person aja gitu, nanti keluar defaultnya sendiri adalah ini unknown. Ini PRS ya adalah unknown itu gitu. Oh sorry salah. Nah jadi nanti karena tadi kita kan di sini nama ininya kan kita nggak masukin Budi tadi ya, nggak kayak Andi ini. Nah karena di sini nggak ada, kita akhirnya nama dari suatu kelas apa namanya objek dari person ini name-nya adalah unknown. Unknown ini terjadi karena dia adalah default value dari name. Jadi nanti di sini karena kita nggak merumuskan apa sih name-nya, jadi dia ngambil default value aja gitu. Seperti itu. Nah kemudian ini kesimpulannya ya, jadi uh, OOP itu adalah suatu metodologi dalam suatu programming. Jadi kita ingin membuat suatu objek yang bisa digunakan berulang-ulang. Nah itu kita bisa membuat seperti itu. Nah jadi kita nanti tinggal inisiasi kelasnya dulu, kelas awalnya atau blueprintnya atau template-nya itu seperti apa gitu. Nah objek sendiri dia adalah suatu kombinasi dari atribut dan metode. Nah, atribut ini biasanya adalah suatu variabel dari metode dari suatu kelas, kemudian metode adalah suatu fungsi gitu ya. Nanti kelas biasanya nanti akan mendefinisikan atribut serta metode di dalam nanti suatu objek. Seperti itu. Kemudian ada setiap metode. Nah, biasanya di sini ada
special first parameter. Nah, biasanya disebut dengan self yang tadi ya. Kalau di ini ada self. Kemudian ada constructor, kemudian ada kelas atribut, kemudian ada static method. Nah, mungkin ini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan membahas tentang turunan dalam suatu objek dan proses encapsulation dalam suatu objeknya. Jadi nanti kalau misalnya di suatu objek itu biasanya ada yang namanya sini ada nih. Ada yang namanya turunan. Jadi turunan itu dia misalnya suatu objek parent nanti memiliki turunannya atau misalnya child-childnya. Nah, child ini bisa diambil dari suatu kelas parent bisa memiliki child-child. Jadi child ini nanti bisa memiliki atribut yang ada di dalam suatu kelas parent. Nah, ini nanti kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.